This is where we hold them. This is where we fight. This is where they die. And these Shield boys. Remember this day, man. Halo Fitness Mania, ketemu lagi dengan saya Ricky Daud. Kali ini di podcast saya saya kedatangan seorang tamu ya. Ini tamu menurut saya udah prestasinya di dalam negeri sudah tidak perlu dipertanyakan atau disaksikan, karena Fitness Mania kalau yang logikanya sudah sering ikut lomba pasti sering melihat dia, wah kok dia lagi nih yang juara, mungkin bosen kali ya. Ini kita perkenalan dulu, ini namanya Fuad, ya, oke? Halo bro, oke. Ini Fuad nih bro. Selamat tahun baru dan semoga tahun 2021 lebih baik untuk kita semua Fitness Mania. Oke? Fitness Mania, kali ini saya ingin sedikit mengorek-korek lah. Mungkin selama jangan bakar. Mungkin banyak Fitness Mania yang ingin mengenal atau menanya ke Fuad, tapi mungkin terkadang nggak berani atau gimana. Ya mungkin di sini kita nanya, kita korek-korek sedikit seputar dari Fuad, dari awal dia mungkin motivasi dia latihan, awal mengenal dunia gym, kita korek-korek sedikit Fitness Mania. Oke? Kali ini saya akan menanyakan sedikit. Fuad, saya sebelumnya mau perkenalkan diri dulu. Kira-kira Fuad ini dari mana dan selanjutnya asal mulanya mengenal dunia gym itu seperti apa? Oke, buat semuanya semua, dan terima kasih juga diundang ke sini. Udah bersilaturahmi ke RTG, punya Koriki. Semoga sukses selalu ya kok. Oke, saya perkenalkan diri saya. Biasa dipanggil Fuad gitu aja. Fuad. Asli saya dari Temanggung nih, kalau ya teman-teman yang kenal kota Tembakau. Temanggung, Jawa Tengah guys. Antara Magelang sama Wonosobo, nah itu di tengah-tengahnya. Gue kurang begitu terkenal kali ya. Tapi kalau orang tahu negeri tembakau itu yang pertama di Indonesia, Temanggung itu salah satu terbesar kan? Paling besar malah di Indonesia. Dan saya dengar dingin ya tempatnya. Ya dingin. Ya betul. Gak kalah sama puncak kan di sana. Gak kalah sama puncak. Dieng aja sampai -6, Temanggung itu biasanya sampai 10 derajat. 10 derajat. Berarti ini bisa dibilang anak kampung guys. Anak kampung tapi prestasinya luar negeri guys. Oke? Boleh lah, ada jangan preman kampung ini. Siap. Yang penting preman pensiun. Iya. Preman tapi udah pensiun, jangan mantan. Jangan Pak. Iya. Terus guys, Oke. kita akan korek seperti yang Baik Fitness Mania menanyakan prestasi atau pencapaian Fuad sendiri, kira-kira yang mungkin banyak ya, yang mungkin secara garis besar aja. Dan satu hal yang saya mau nanya, kira-kira prestasi yang paling berkesan di sini, dalam artian berkesan mungkin pengalaman pertama atau juara pertama atau secara kompetitor berat atau hal-hal yang lain gitu. Kira-kira prestasi apa yang pernah diraih? Iya, tadi pertanyaan di Jakarta awal mula saya kenal. Betul. Aduh, hampir lupa ya buat teman-teman semua. Ini sebenarnya sudah di dasar juga, saya udah cerita juga di rap sampai bisa mengenal beliau seperti apa. Betul. Sebenarnya awal mula kenal dunia gym itu secara nggak sengaja, saya sebenarnya dulu itu hanya sebagai obat. Dalam artian dulu saya terapi. Dulu saya kerja di pabrik, tulang punggung saya kena. Hampir setengah tahun saya ke dokter. Lower back berarti, lower back. Atau sampai gitu. Saya ke dokter hampir tiap minggu. Kalau tiap minggu Ke dokter saraf obat habis kamu. Terus seperti itu. Akhirnya gimana ya caranya? Akhirnya saya beranikan itu tepatnya ya gym Tobe lah kalau bahasa sini. Dulu waktu masih 2000 perak. 2000 rupiah bayarnya di Temanggung. Iya. Temanggung. 2000 rupiah itu bayarnya. Di situ belum tahu gerakan apa, yang penting pasti anak gym, pertama masuk gym yang diangkat apa dumbbell. Betul, yang penting kalau saya dulu sih pendapat saya yang penting dada. Dada nggak tahu kok main dada apaan, cuma kayak orang hilang, tapi apa lah. Saya sampai nengok ini nggak bisa, sakitnya minta. Tapi dari situ saya diajari sama atlet maco waktu itu. Orangnya masih ada di saksi awal mula saya kenal dunia.
belajar nih kok ini lama-lama enak setengah tahun enak kebablasan. Tapi waktu itu saya masih fokus jadi pemain bola. Itu tahun 2000 berapa kalau ingat? 2008 kalau dia jadi elemen udah tuh. Tahun berapa kok? 2006. Bosan mau belum kenal apa baru lulus SD, lulus STM itu. 2008 saya juara kontes nasional pertama di Bandung nih Mas. Wih, jauh. Lebih berapa? Saya ikut elemen tahun 12. 2008 ikut, 2009 ikut. Kok badannya pada gitu semua gitu, bagus-bagus semua. Wah ikutlah setahun latihan. Itu di mana? Surabaya Pak? Jogja. Di Jogja. Oke. Katanya badannya over, tapi yang jelas itu karena kurang ganteng aja sih. Jangan buka rahasia. Karena kurang ganteng aja, jadi cuma masuk dulu ada 5 besar. Betul. Nah masuk bisnis ngomongnya itu dapat modal pertama kali. Om berarti itu salah satu yang berkesan itu dari pertama kali itu kan dari elemen. Event belum kayak tahun Betul. kemarin kok. Karena guys kalau itu yang ditunggu-tunggu itu betul karena kalau saya mau flashback sedikit ya guys, dulu event belum sebanyak sekarang dan dulu itu salah satu event yang bisa dibilang ditunggu-tunggu dan bisa dibilang itu sebagai kebanggaan itu salah satunya elemen guys. Karena dulu ini Jogjanya masih ingat itu 300. betul karena orang kalau masuk elemen tuh kayaknya udah paling ganteng se-kampung se-Indonesia guys. Tapi ya kagak juga sih saya baru ya. Wah bosen lah, fokus enggak, Iya. langsung berdiri doang. Wah udah kalau ganteng lah, lewat terus Banting setir. banting setir jadi pemain bola. Banting setir apa tahu diri guys? Bedanya. Tahu diri, aku bilang karena kurang ganteng. Tahu diri. Itu 3 bulan gak latihan, jadi pemain bola nih. Nah, benar-benar main bola gitu. Pernah dulu sampai pra divisi dulu. Oh divisi. Iya. Di Temanggung Juga di juga. Temanggung. Nah, Pemain bola udah, itu selesai kan, makin tambah umur kan, udah ada regenerasi. itu berarti posisi di umur berapa tuh? 25. Enggak, di umur 23. 23, oke. 23. Nah. Terus habis itu nge-gym lagi aja, nge-gym ikut event tuh 2010 nggak dapet. Nah. 11, ini 5 tahun lah ikut tuh nggak pernah dapet. Ah. Cuma bayar sumbangan aja. Terus yang di Jakarta pertama kali yang masih ingat? masih ingat. Saya ketemu di Sabelnya di Anggrek itu. Anggrek? Di DNI. Oh DNI. Nah, itu Ah. pertama kali saya turun di nasional. DNI di Mangga 2 kayaknya. Mangga 2 Square ya. Tapi sebelum itu ya aku udah pernah menang ikut aku sendiri. Nah, maksudnya saya yang Tapi kurang puas kok. yang di Jakarta lah kan orang rata-rata kalau belum masuk Jakarta itu berarti belum afdol kalau kata orang. Berarti kagak juga sih. Bener. Di situ tuh pertama kali kok. Nah, Oh gila. Saya daftar terakhir kan waktu itu kan ini middle masih buka, middle main, semi pro itu masih buka tuh. betul. Saya ikut semi pro makanya ini. Kemudian itu. Tapi saya kecil aku bilang gitu. Udahlah saya ikut pro daftar terakhir tuh yang maghrib. Kita masih ingat nomor 400 berapa. Nah, Di situ aku gila. Banget kaki kayak gitu semua gitu. Minder dong mau naik aja ini udah getar. Tapi aku pede aja gitu. Di situ terus final nih. Yang penting aku bilang bawa medali nih. Betul. Nomor berapa nggak dipikir. betul. Yang penting tampil dulu guys. Iya, nggak dipikir. Ah, udah masuk final aja udah bangga banget. Terus diumumin kan 10 lewat. Sampai 5 lewat. Sampai 3 tinggal 3 juara 3 kali. Lewat tinggal 2. Nah, Aku betul. sama Iong. Iya. Nah, waktu itu. Terus aku dibisikin sama MC. Dia ntar jalan bawa pulang ke Jogja waktu itu. Wah, itu udah makin pede dong ya berarti ya. Gak percaya kok. Gak percaya cuma waktu itu yang cewek yang tahu itu siapa namanya si Zaidan. Dia cuma bilang nanti yang menang yang aku jorokin ke depan. Nah, Aku lagi salah. Juara 2 alhamdulillah. Gak mungkin ada kalau sebelumnya udah lebih dulu. ya lumayan lah udah lebih dulu punya nama ya. Aku dijorokin gini. Ini apaan gitu. Terus waktu itu Mas Adi bilang, kamu juara 1. Mas, yang bener lah waktu itu. Nah, berarti itu momen pertama dan yang di Jakarta waktu Iya. yang DNI itu ya. Iya, Yang pertama kalau kali. saya kebetulan saya juga ada di sana. Ada, kita foto bareng waktu itu Oh, sama foto Bang bareng. Dodi. Oh, sama Bang Dodi. Sama pionir-pionir nih ya. Iya, iya. Tapi Dan abis itu ikut ya sama sih bro. jadi ada prosesnya dulu. Jadi untuk mencapai itu istilahnya kita benar-benar butuh yang namanya konsisten guys. Nah di situ belajar banknya di situ dan 2014 saya waktu itu ngambil Rai Institute. Nah, di situ Betul. saya belajar banyak di situ.
Dari situ ikut event lagi, kalah lagi. Terus 2014 itu di Cina kan jadi juri-juri yang di Setek Body Contest pertama dia belum main skill namanya di Cipinang yang percaya sampai 600. Betul, saya ingat yang di daerah Jakarta Selatan. Cipinang Mall, yang di Cipinang lah pokoknya. Ya pokoknya daerah ujung-ujung udah guys. Mall baru itu. Saya ingat yang kalau nggak salah Fuad masuk Juara 6. juara 6 kan, yang juara Si Didi. Didi betul Didi, ya. Terus anak ternak. Ya pokoknya saya masih ingat itu Skitek itu saya ngejurin yang pemula sampai 400 orang, udah sampai bener-bener aduh itu bengek pak. udah sampai hampir tengah malam guys. Nah, sampai situ aku coba aku belajar terus. Baru ya 2015 nih pas sekali mencoba alhamdulillah masih juga bisa. Tapi belum juara satu. Baik. Di sini guys, intinya guys, kalian jangan melihat kuat atau kita ngeliatnya kalau udah juara mah enak, udah pasti juara. Kita nggak tahu untuk tahap mencapai titik itu seperti apa. Nah, konsistennya itu harus benar-benar kita pegang terus dari kata kunci gitu loh. Luar biasanya di situ aku belajarnya gimana orang yang bilang coba dari situ mungkin aku kebuka nih. Aku bisa belajar dari Poliki, mungkin belajar dari senior yang bisa aku ambil ilmunya. Di situ aku kenal mereka senang banget. Oh, dapat champion, bisa ngobrol, bisa dapat ilmunya aku terapin. Nah di situ jadi ketika event kalah, aku belum pernah aku nyoba tuh jurinya kayak gitu, nggak pernah. Berarti aku selalu ngomong, aku nggak dapet, berarti kurang maksimal Mungkin kurang ya belum dikasih yang di atas segala macam ya intinya kita harus positive thinking. Kalau kita negatif kita pasti gua percuma nih nge-gym kayak gini pasti jurinya itu kalau seperti itu malah membuat kita semakin terpuruk guys. Jadi kita harus membuat suatu kegagalan itu sebagai batu untuk fondasi kita untuk berhasil guys. Bener tuh. Di situ aku belajar terus sampai yang di 2015 akhir. 2015 akhir. Ya, 2015 akhir dan kemudian 2016 sampai terakhir 2019. Udah juara satu terus tuh ya. Ya udah dapat rumah sama isinya lah guys. Ya pokoknya alhamdulillah di situ kebuka juga untuk di Open Asia juga, di nasional. Betul. Tapi bukan di situ terus udah menang enak-enakan nggak latihan, enggak, malah justru wah gila. Aku selalu berpikir nggak pernah lawan yang bukan lawan sih temen yang aku kalahin atau apa dia lebih jelek enggak. Aku pasti berpikir dia mau turun lagi pasti persiapannya lebih. Aku nggak boleh betul. Jangan ada kata gua menang pasti besok di atas angin. Enggak akan seperti itu, enggak ada. Hilangin pikiran seperti itu. Terus nih pertanyaan selanjutnya nih. Sekarang kan kalau kita lihat kan seperti Fuad bilang kan dari tahun 2015 sampai sekarang bisa dibilang dia merajai lah ya. Bukan raja singa ya, tapi merajai. Nah, itu kira-kira motivasi apa yang bisa membuat Fuad tetap gitu? Sebab saya sendiri kan juga atlet dan saya mengalami ya terkadang kejenuhan latihan, entah itu ada kita masalah kerjaan lah, masalah keluarga lah, atau misalnya masalah keuangan lah, itu banyak guys yang mempengaruhi mood kita untuk latihan. Nah itu kira-kira apa sih Fuad yang membuat Anda salah satu kunci supaya fitness mania itu bisa tahu triknya supaya bisa tetap konsisten, kita jadi kerja kita tetap jalan, tapi badan kita tetap termanage dan tetap bisa berprestasi lah. Kira-kira apa sih kuncinya gitu? Sebenarnya kuncinya itu kembali ke diri kita sih. Disiplin diri pasti, motivasi diri pasti, dan terus belajar untuk lebih baik yang dilakukan itu. Dan itu yang saya alami dari saya nggak pernah saya mungkin sekarang saya dapat aku udah paling pintar, udah paling pintar. Bukan seperti itu. Dan mungkin buat teman-teman nih teman-teman mungkin lihat kita yang sekarang. Tapi pernah nggak teman-teman prosesnya di situ? Dia prosesnya seperti apa sih? Nah itu sebenarnya yang perlu teman-teman pelajari. Betul. Nih guys, kalau saya guys ya, saya bukannya menyanjung Fuad karena dia udah mau masuk ke podcast saya. Fuad ini menurut saya secara pribadi salah satu atlet yang juara yang menurut saya humble gitu. Kenapa bisa lihat saya bilang humble? Karena saya tidak pernah melihat walaupun dia mau kalah mau menang dia istilahnya berkomentar negatif, dia nggak pernah, dan dia selalu menerima kalau kalah ya berarti harus berusaha lagi, kalau menang berarti itu sudah logikanya bukan berarti kita lebih hebat, tapi melainkan kita masih diberi kesempatan untuk bisa menang gitu. Fuad salah satu
saya bilang yang secara attitude, karena kita untuk menjadi seorang atlet kita nggak hanya ngelihat body, karena kita pasti ngelihat body, attitude juga kita lihat gitu loh. Nah, Fuad menurut saya salah satu atlet yang harus dicontoh secara attitude-nya gitu guys. Ya yang pastilah buat teman-teman semua, kalau sebenarnya mungkin banyak kok yang bilang money muscle, Ya. oke lah bisa diterima, tapi sekarang banyak money-nya pun untuk muscle-nya maaf ya. Betul. Jadi kadang teman-teman selalu berpikir ke situ, ya memang tidak munafik lah, tidak Betul. sendiri. Tapi jujur waktu awal-awalnya saya mau beli sabun itu nggak bisa, Betul. sama sekali nggak bisa. Dan sampai sekarang saya mau event nih, apa yang saya butuhin pasti saya cicil kok, nggak langsung beli yang ini, nggak bisa. Karena ada prioritas menjawab. Betul. Karena kan kalian terkadang berpikir si Fuad mah enak, masih belum merit. Nah, sekarang dia udah merit, buktinya masih bisa tetap berprestasi. Nah, jadi istilahnya kalau saya simpulkan di sini, setiap orang tuh punya istilahnya kesulitan masing-masing. Pada saat kalian muda, mungkin kalian bilang nggak ada duit, tapi waktu kalian lebih. Pada saat kalian sudah mulai kerja, kalian bilang ada duit, tapi nggak ada waktu untuk kerja. Pada saat kalian sudah dewasa, sudah merit, bilang udah ada keluarga. Jadi, nah terkadang pemikiran seperti itu yang membuat istilahnya tembok yang menghalangi kalian untuk bisa berprestasi. Tapi yang bikin tembok itu kalian sendiri. Betul. Mindsetnya itu mesti kalian rubah gitu. Tapi jujur kok, aku prestasi aku ya maaf, aku yang aku rasain itu naik setelah aku nikah. Nah, Politik nggak, iya nggak? ya sekarang Karena ada support lebih. betul. sebetulnya di Kalau situ. saya sih logikanya ya mau nikah kita logikanya akan semakin terarah. Kalau kita sudah nikah, secara makanan, istirahat, dan logikanya ada seorang yang menasehati kita. Kalau pada saat kita masih belum nikah, mungkin logikanya kita masih serampangan, masih bebas. Nah, itu poinnya. Bukan berarti dengan podcast ini besok mah, gue mau nikah mau ngapain, gue mau menang lomba. Bukan gitu juga guys. Ya udah. Tapi aku yang ngerasain aku gitu sampai aku nikah 2016 akhir. Waktu itu aku masih ingat waktu di Tanjung Balai itu Enggak. Enggak, Yang di Padang itu kan? enggak, Tanjung Batam. Dari Batam mau nyebrang tuh. Oh, dengan enggak, bus. itu enggak. Nah itu aku 2 minggu sebelum nikah di tanding. Terus itu tanding, dan waktu itu tanding aku masih ikut yang seleksi dari seleksi untuk tanding internasional. Betul. Jadi aku masih ikut. Tapi justru di tahun 2017 awal dan itu di Semarang. Betul. Nah di situ baru aku berdua satu dan sampai alhamdulillah sampai dari FGC, Berkelanjutan. Betul. FM ini sampai masuk ke rumah kan. Betul. Jadi kayak ada support lebih lah daripada saat saya masih Betul. Ya pokoknya intinya guys, kita mesti tetap konsisten dan bersyukur apa yang kita miliki sekarang guys. Jadi logikanya semua orang punya kesulitan masing-masing. Semua orang punya kesulitan masing-masing dan kita jangan melihat wah dia di atas panggung juara satu nih. Kita nggak tahu kesulitannya dia apa. Kamu nggak tahu yang dikorbankan dia untuk mencapai titik itu apa guys. Oke. Nah terus selanjutnya nih di zaman sekarang nih, sekarang kan udah logikanya semua bisnis itu bisa dibilang agak tenggelam lah, melambat. Nah, kira-kira harapan untuk Fuad sendiri, untuk prestasi, untuk di dunia fitness mania itu apa gitu di tahun 2001 yang logikanya sekarang pasca COVID lah ya, setelah kita tahun 2020 ini benar-benar COVID, 2021 kan mungkin pengahlian lah. Kira-kira harapannya itu apa? Yang setelah 2020 hampir zonk aku nggak ada, cuma dapat trofi aja, trofi kenang-kenangan waktu itu. Tapi yang harapan 2021 saya yakin teman-teman saya sendiri juga kangen sama stage itu kangen. Betul, pastilah. Pasti dalam artian dalam ini bukan aku mau kejar juara, enggak, silaturahmi sama teman-teman Ya. Indonesia itu ketemunya di situ. Terkadang kalian itu kalau menilai, wah si Fuad nih mau cari duit, enggak seperti itu guys. Terkadang kita itu ikut lomba ya. Pertama kalau saya ya, itu memotivasi diri. Ya. Pertama supaya Ada tolak ukur kok. ya ada tolak ukur dan supaya kita memanage supaya kita sejauh ini hasil latihan kita seperti apa. Nggak semata-mata untuk uang. Yang kedua ya kita mau melihat dunia luar itu seperti apa, orang-orang itu seperti apa. Nah jadi logikanya
kita mempunyai seperti gua bilang kita ada tolak ukur gitu. Selama ini pola latihan gua selama setahun ini seperti apa? Bukan hanya semata-mata untuk uang gitu. Kalau untuk uang ya, maaf ya mungkin ada beberapa teman mau cari duit lagi kan. Nah, Mungkin di situ. Ya. Padahal yang kita keluarin kadang malah betul. Kalau saya sih mau cari duit lewat event ya itu sah-sah aja. Tapi saran Iya. saya kalau mindset kalian seperti itu, udah jadi jual beli. betul. Dan kedua, secara mental kalian itu pasti akan terganggu. Iya benar. Saya ya kalau lomba, wah aku mesti kalau gua nggak juara, gua udah keluarin dulu segini. Secara mental kita pasti udah ada beban sebelum kita naik panggung. Nah jadi Apalagi lihat lawan yang lebih bagus. betul, kita kayaknya nih. wah duit gua selama ini dia bukan seperti itu. Jadi beban, segala beban itu logikanya kalau saya, beban itu pada saat naik panggung itu saya lepasin ke bawah semua. Saya naik panggung itu logikanya Pak, ini adalah penghargaan buat diri saya, buat badan saya. Pola latihan saya seperti ini, saya ingin tunjukkan ke orang lain. Ini saatnya saya istilahnya berpesta untuk badan saya, hasil diet saya mau tunjukin. Hasil Jadi diet. betul, jadi istilahnya having fun lah dengan badan kalian di atas panggung. Jangan malah menjadi suatu beban, wah gua kalau nggak menang gua mesti gini, gua mesti galak. Nah, bukan seperti itu. Gitu. Kalau saya sih gitu loh. Ya punya ini teman-teman semua saya yakin siapa sih yang event nggak ingin menang atau apa, tapi kalian tunjukin lah kemenangan itu bukan ketika dapat nomor 1, 2, 3, tapi ketika kalian bisa lebih baik dari sebelumnya itu kemenangan berkali. Tuh, dan satu lagi bisa memotivasi orang lain. Ya benar. Gitu. Sebab kalau kita bisa memotivasi orang lain ya istilahnya itu sesuatu hal yang bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Oke, terus satu lagi nih pesan terakhir nih. Bukan pesan, pertanyaan. Pesan terakhir kok. Pesan. Pertanyaan. Kuat kira-kira pesan untuk Fitness Mania menyongsong bukan menyongsong ya, sudah memasuki tahun 2021. Kira-kira seperti apa dan yang ingin Kuat sampaikan tuh seperti apa supaya jangan tetap semangat lah menghadapi 2021. Oke, 2020 mungkin teman-teman sempat drop saya juga. Iya. Tapi itu bukan menjadi alasan kita untuk terus berbenah dan lebih baik. Paling kita harus adaptasi dengan kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang yang penting kalian tetap patuhi protokol yang ada, jangan merasa sok kuat karena di Indonesia sebelum kenapa itu. Betul. Nah, jangan merasa kamu paling siapa. Kita percaya itu ada. Kita percaya, jangan ngeremehin, tapi tetap jaga kondisi kalian, terutama orang-orang di sekitar kalian. Jaga imun kalian, istirahat cukup, olahraga yang teratur, makan makanan yang sehat, dan terus percaya pada diri kalian untuk selalu belajar jadi lebih baik. Betul. Berarti intinya kalau saya simpulkan kalau dari saudara Kuat di 2021 kita tetap optimis. Yang penting tetap optimis, tapi dalam tanda kutip kita tetap harus waspada terhadap istilahnya bahaya COVID ini. Tetap mematuhi protokol, tetap mematuhi peraturan-peraturan yang ada, dan kita pasti akan logikanya badai pasti berlalu, dan Pasti. jangan kita pada saat badai itu berlalu badan kita dalam keadaan nol lagi gitu. Jadi tetaplah melakukan aktivitas hobi kalian seperti yang kalian inginkan gitu. Seperti itu. Yap, benar. Ya, ada. Oke guys, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain kalian bisa langsung komen di bawah. Nanti kita akan, kalau pertanyaannya kira-kira menarik segala macam, kita akan membuat podcast lanjutan guys. Ya. Oke Kuat, ya Kuat, terima kasih Kuat untuk podcast kali ini. Ini ada sedikit oleh-oleh dari RD Gym guys. RD Gym mungkin ini bisa dipakai guys. Ini mungkin tulisannya sama seperti Kuat alami. I build my body from 0 to 0 guys. Artinya segala sesuatu itu mulai dari nol. Dari nol sampai menghasilkan sesuatu guys. Jadi menjadi seorang champion itu nggak semata-mata pada saat di atas guys, tapi dia harus tetap belajar pada saat dia di atas. Oke, Kuat dibuka, coba dikasih lihat komputer tadi ya. Bisa kata-kata yang benar-benar memotivasi. Ya. Oke. Oke guys, RD Gym. Oke. Ya oke guys, sampai di sini podcastnya saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kuat juga ada YouTube. YouTube-nya apa Kuat?
Fuad Iron Brotherhood. What Iron Brotherhood. Oke, kalau saya Besi Ricky Daud. persaudaraan. Persaudaraan besi. Ya, jadi besi itu menyatukan kita kok modelnya, ya kan? Brotherhood. Oke guys, sampai jumpa di podcast yang lainnya. See you.